Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan Burangans, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama langsung saja dundun. Inilah Hello Season 1 episode 3. Di awal film diperlihatkan bagaimana Maki mulai melepas pakaian dinas kopenannya untuk menggantinya dengan pakaian yang sama dengan umat manusia. Dan bisa kita lihat Maki memiliki bekas luka di punggungnya. Scene lalu berganti memperlihatkan masa lalu Maki, di mana Maki ternyata berasal dari sebuah planet bernama planet Oban yang menjadi tempat daur ulang sampah. Para penjaga di sana berlaku sangat kejam. Mereka bahkan sampai tega mempekerjakan anak-anak. Karena perlakuan kejam tersebut, Maki dan seorang temannya, Deton, mencoba bersembunyi dari para penjaga. Namun hal itu tak bertahan lama sampai akhirnya mereka ketahuan. Deton mengajak Maki untuk melarikan diri, namun salah seorang penjaga berhasil mencegatnya dan memukuli Deton hingga mati. Tentu saja Maki sangat sedih. Setelah itu Maki juga mendapatkan hukuman karena mencoba lari. Si penjaga tanpa belas kasihan melukai punggung Maki dengan senjata yang sangat panas. Dari sanalah Maki mendapatkan luka di punggungnya. Lalu tiba-tiba saja 2 ekor kopenan datang menolong Maki. Ketika sebuah alat mereka aktif saat didekatkan pada Maki, mereka pun yakin bahwa Maki lah yang mereka cari. Kembali ke masa sekarang, Maki terlihat masih menyimpan buku usang milik Deton dan memeluk buku itu cukup lama sebelum memasukkannya ke dalam tas. Sampai saat ini, Maki masih belum bisa melupakan Deton. Wanita itu kini sudah siap dengan pakaian barunya sebagai penyamaran. Di sana Maki juga bahkan berkata pada para Sanshuum bahwa dirinya tidak hanya akan mengambil kembali batu kunci, tapi juga akan mempersembahkan kepala Spartan pada mereka. Pede sekali si Maki ini. Lalu di markas Splitcom, Dr. Halsey tampak mengunjungi John di ruang tahanan. Dr. Halsey menyampaikan kekecewaannya dengan tindakan sembrono yang dilakukan oleh John. Hal itu tidak hanya menimbulkan berbagai masalah untuk John, tetapi juga kepada Spartan yang lain dan juga Dr. Halsey. Wanita itu lalu menanyakan alasan John yang tidak mengikuti perintah dan malah memilih menyelamatkan Kuan Ha. Dan John hanya menjawab jika dirinya tak bisa membiarkan Kuan Ha dibunuh. Meski begitu, John mengaku alasan ia kembali adalah karena hanya Dr. Halsey yang bisa ia percaya dan andalkan. Mendengar itu, Dr. Halsey tersenyum dan mengatakan John sudah mengambil keputusan yang tepat. Setelah menemui John, terlihat Dr. Halsey pergi ke ruangan lab penelitian Cortana, lalu wanita itu mulai mengaktifkan sistem untuk membuat kloningan dirinya itu aktif dan hidup. Beberapa saat kemudian, Dr. Halsey pun tampak berbincang dengan kloningan dirinya yang disebut Cortana itu. Cortana ini diyakini memiliki kemampuan dan kecerdasan yang hampir setara dengan Dr. Halsey, karena merupakan kloningan dirinya sendiri. Tujuan Dr. Halsey menciptakannya adalah untuk mengambil organ otak Cortana, lalu nanti ditanamkan pada otaknya John 117. Lalu Dr. Halsey bersama Edun asistennya pun memulai proses pengambilan data otaknya Cortana. Prosesnya cukup membuat saya ngeri karena caranya adalah dengan menusukkan jarum kecil pada sebelah matanya Cortana hingga tembus ke otaknya. Ketika data otak diambil, saat itu juga tubuh Cortana mati. Dan data otak itu tersimpan ke dalam sebuah chip unik kecil. Setelahnya, Edun pun meleburkan jasad tubuhnya Cortana ke dalam suatu cairan kimia. Di sisi lain, Laksamana Parangoski dan Miranda tampak berbicara. Parangoski meminta Miranda untuk menyelidiki dan meneliti batu kunci secara diam-diam. Parangoski berkata ingin mengurangi ketergantungan mereka pada Dr. Halsey. Dan kali ini ia membentuk tim secara terpisah tanpa sepengetahuan Dr. Halsey. Sesaat sebelum uji coba dilakukan, Dr. Halsey menemui John untuk meyakinkannya.
Dr. Halsey mengatakan alasan ia melakukan hal ini untuk mengeluarkan dan membantu John kembali ke tim Spartan. Karena jika tidak, maka para petinggi akan tetap mengurung John. Karena itu dengan terpaksa John pun menyetujuinya. Setelah pembicaraan itu, Dr. Halsey pun segera memulai proses penanaman data otak Cortana yang sudah dimodifikasi dengan program AI. Singkat cerita, setelah proses rumit itu selesai, Dr. Halsey memanggil Cortana dan muncullah sosok Cortana yang mampu memproyeksikan dirinya kapanpun dan dimanapun selama ada John. Dr. Halsey sendiri tampak takjub karena sudah menantikan hal ini sejak lama. Cortana mampu menimpa kesadaran John sehingga bisa dikatakan Cortana bisa mengendalikan tubuhnya John sesuka hati. Namun Dr. Halsey belum memberikan akses itu pada Cortana karena menurutnya mereka membutuhkan kesadaran John untuk membantu mengungkap misteri artefak batu kunci. Dan untuk sekarang Cortana hanya akan menjadi asistennya John saja, sekaligus bertugas memata-matai dan mengawasi John. 1 jam berselang setelah John kembali tersadar, Dr. Halsey segera memperkenalkan Cortana kepada John. Tetapi John tampak tidak suka dengan kehadiran Cortana dan menganggapnya hanya seperti pengasuh. John sendiri secara terang-terangan mengatakan ketidaksukaannya. Tapi Dr. Halsey yakin cepat atau lambat John akan menyukainya. Karena Cortana mampu meningkatkan kemampuan John di medan pertempuran sebanyak 100 kali lipat. John adalah prajurit terbaik manusia. Ditambah dengan teknologi Cortana, wah semakin terbaik pokoknya. Beberapa saat kemudian John terlihat hendak melakukan kontak kembali dengan artefak batu kunci atas perintah Dr. Halsey. Dan tentu saja diawasi langsung oleh Dr. Halsey sendiri bersama si Edwin. John dengan perlahan lalu menyentuhkan kedua tangannya pada artefak tersebut. Sehingga membuat John mendapatkan ingatan lagi. Lalu dari ingatan itu, John akhirnya menyadari bahwa di masa kecilnya John pernah menggambar artefak batu kunci berdasarkan apa yang dilihatnya di sebuah reruntuhan kuno. Namun ketika Dr. Halsey menyuruh Cortana mengambil alih kesadaran John agar Cortana bisa mengakses informasi, artefak itu malah langsung tidak aktif dan dapat disimpulkan bahwa artefak batu kunci hanya bisa aktif pada kesadaran John sendiri, bukan karena sentuhan tangannya saja. Setelah meninggalkan lab Dr. Halsey, John lalu menemui ketiga rekan Spartannya. Ia memberitahu bahwa dia sudah diizinkan untuk kembali bertugas. Namun tiba-tiba Cortana muncul bermaksud untuk memperkenalkan diri pada ketiga Spartan rekannya John. John yang sudah jengkel secara kasar langsung mengusir Cortana dari sana, membuat Cortana tampak agak sedih. Itu agak aneh sih. Secara Cortana didesain dan dirancang oleh Dr. Halsey agar tidak merasakan perasaan emosi. Tak lama setelah kejadian tadi, John yang masih penasaran dengan ingatannya mencoba mencari tahu sendiri. Tetapi dia cukup kesulitan mencari kata kunci yang tepat untuk sesuatu yang tengah ia cari. Cortana yang ada di pikirannya John pun berbicara, mengatakan bisa memberikan bantuan. John yang kaget sempat celingak-celinguk mencari keberadaan Cortana, tapi ternyata Cortana mampu terhubung langsung dengan pikirannya John. Dan karena ia sendiri pun buntu mencarinya, dengan terpaksa John menerima bantuan dari Cortana. Lalu setelah Cortana memproses data berdasarkan ingatan dari John, ia berhasil memperkecil kemungkinan dari planet manakah John berasal. Hasilnya ada 23 planet. Namun setelah melihat-lihat semua planet itu, John tetap saja masih belum bisa menentukannya. John sama sekali tak bisa merasakan perasaan emosional apapun dikarenakan pelet hormonal yang tertanam di punggungnya. Please. Certain deployments to 23 of these planets. Tak lama setelah kejadian tadi, Cortana menghubungi Dr. Halsey dan melaporkan bahwa John sekarang berniat melepaskan pelet hormonal dan sepertinya John melakukan itu untuk mencari tahu lebih jauh tentang ingatannya. Cortana hendak menghentikan John, akan tetapi Dr. Halsey justru memerintahkan Cortana untuk membantu John. Dan dengan bantuan dari Cortana, John pun berhasil melepaskan pelet itu dari punggungnya. Lalu tanpa sepengetahuan mereka, ternyata diam-diam Kai melihat hal itu. Setelah John berhasil melepaskan pelet hormonal, dia pun tampak pergi untuk berjalan-jalan di kota Ridge.
Baginya, semua yang dia lihat sekarang bagaikan sesuatu hal yang baru. Memperhatikan dan menikmati bagaimana cara manusia berinteraksi dan lain-lain. Semua emosi itu secara perlahan-lahan mulai kembali. Bagaimana perasaan senang, sedih, bahkan haru bisa John rasakan dari sekitarnya. Namun ketika John melihat seekor anjing berwarna putih yang mengingatkannya akan kenangan dengan anjingnya di masa kecil, John segera bergegas kembali ke lab markas, lalu menyentuh kembali artefak batu kunci. Tentu saja melalui perantara Cortana, Dr. Halsey bisa mengetahui tindakan John itu dan terus mengawasi. Dan dari penglihatannya kali ini, John bisa mengingat dan melihat ayahnya yang marah dan menyuruh John untuk mengubur sesuatu. Selain itu, John juga melihat ternyata artefak batu kunci yang ia gambar ada 2. Yang pertama adalah artefak yang mereka temukan dari Madrigal, sementara yang kedua ukurannya lebih besar dan belum diketahui di mana keberadaannya. John lalu melepaskan sentuhan pada batu kunci. Ia cukup kaget mengetahui jika artefak batu kunci ada 2. Jangan-jangan yang aku dan ayahku kubur itu adalah artefak yang kedua, pikir John. John lalu meminta bantuan Cortana untuk menemukan dari planet mana dia berasal, dengan memberi sedikit petunjuk bahwa planet tempatnya berasal itu dikelilingi oleh cincin es. Ia mengetahui itu dari ingatannya barusan. Tak butuh waktu lama sampai Cortana berhasil menemukannya. Planet itu bernama Eridanus II. Planet itu ternyata pernah dijadikan tempat uji coba oleh UNSC dalam kurun waktu yang cukup lama. Orang tuanya John kemungkinan adalah bagian dari orang-orang UNSC yang melakukan uji coba di sana. Namun, katanya program itu dihentikan ketika muncul sebuah wabah penyakit mematikan yang membunuh hampir sebagian besar orang yang tinggal di sana. UNSC kemudian menutup tempat itu demi mengkarantina virus agar tidak menyebar luas. Tak lama kemudian Dr. Halsey datang menemui John untuk menanyakan ada apa gerangan. Dan di situ Dr. Halsey pura-pura marah saat John mengaku sudah melepaskan pelet hormonalnya. Namun di situ John memberitahu tentang artefak batu kunci yang sebenarnya ada 2. Untuk mengetahui lebih lanjut, John meminta diizinkan pergi ke planet Eridanus II itu. John yakin jika di sana pasti ada sebuah petunjuk mengenai artefak kedua. Tetapi Dr. Halsey berkata bahwa dirinya akan ikut ke sana bersama dengan John. Dan kalian sadar tidak? Biasanya kan John kalau bicara itu datar. Sekarang setelah John tidak punya pelet hormonal di punggungnya, kelihatan wajahnya mulai ada ekspresinya. Scene lalu berpindah memperlihatkan kapal patroli UNSC yang bernama Gladius. Dan tiba-tiba saja mereka melihat sebuah kapal Covenant yang keluar dari sleep space. Tetapi sistem mereka mendeteksi bahwa kapal Covenant tersebut tidak berfungsi. Dan tiba-tiba saja dari siaran radio, Maki berpura-pura meminta pertolongan dengan mengatakan telah diculik alien. Dan ia mengaku semua keluarganya sudah terbunuh. Hal itu berhasil meyakinkan kapten kapal tersebut dan segera mengirim kapal kecil untuk menyelamatkan Maki. I don't know how much longer I can survive here. Hello? Please come quick. Please help me. Prepare a drone pod. Yes, sir. Setelah Maki memasuki kapal UNSC, wanita itu segera digeledah dan ketika dinyatakan aman, sang kapten kapal langsung menyambutnya dengan hangat. Namun ternyata Maki tidak datang sendirian, guys. Covenant yang berwujud seperti cacing raksasa tiba-tiba bermunculan, membantai habis semua orang di sana. Tetapi bodohnya para pasukan UNSC ini malah menembaki cacing-cacingnya. Sedangkan Maki yang terlihat tersenyum sambil berjalan santuy, dibiarin saja begitu. Seluruh awak kapal sudah mati terbunuh dan hanya menyisakan sang kapten seorang saja. Sebelum membunuhnya, Maki memaksa sang kapten untuk mengatakan di mana markas UNSC berada. Tetapi pria itu tak mau membuka mulut dan akhirnya mati di tangan Maki. Karena gagal mendapatkan informasi dari sang kapten, Maki mencoba mengakses data di kapal Gladius itu. Namun akses data terkunci. Tidak kehabisan akal, Maki pun mencoba meretasnya. Singkatnya ia pun berhasil
Akan tetapi setelah akses data dibuka, sama sekali tidak ada apa-apa. Mungkin terhapus otomatis oleh sistem UNSC. Maki segera melaporkan hal itu, kemudian mengatakan akan melanjutkan pencarian ke planet Madrigal. Lalu di planet Trouble, Quan Ha meminta Soren untuk mengantarkannya kembali ke planet Madrigal. Planet itu sudah diambil alih oleh Pincer, dan Quan Ha ingin bergabung bersama kelompok pemberontak yang tersisa di sana untuk melawan Pincer. Namun Soren menolak hal itu, karena dirinya sudah janji kepada John untuk menjaga Quan Ha. Ia tak akan membiarkan Quan Ha pergi ke planet Madrigal untuk mati. Tetapi beberapa saat kemudian, Quan Ha malah terlihat sedang mencoba membajak salah satu kapal milik Soren. Namun kepergok langsung oleh Soren. Lagi ngapain kau? Kau tahu kau gak akan bisa meretas kapal jadul ini yang punya sistem mesin lebih rumit, ucapnya Soren. Quan Ha pun kembali memaksa Soren untuk mengantarkannya. Tentu saja awalnya Soren menolak. Namun dia pun berubah pikiran setelah Quan Ha mengiming-imingi akan memberikan bayaran. Quan Ha mengaku kalau keluarganya ini sangat kaya. Lalu episode pun ditutup dengan dimulainya perjalanan John dan Dr. Halsey menuju ke planet Eridanus 2. Serta Quan Ha dan Soren yang juga berpamitan pada Lyra istrinya Soren dan Kessler anaknya Soren. Karena mereka berdua akan berangkat ke planet Madrigal. Hello, bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian kawan-kawan Borangan tentang episode kali ini? Berikan penilaian dari 1 sampai 10 ya di kolom komen. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.